Di pagi buta tanggal 1 Oktober tahun 1965, Indonesia diguncang oleh kekacauan. Sebuah gerakan yang menamakan diri Gerakan 30 September atau J30S mengejutkan bangsa. 6 jenderal tinggi Angkatan Darat ditemukan tewas, korban dari apa yang disebut sebagai upaya kudeta. Pemerintah Indonesia menuding Partai Komunis Indonesia, PKI. Narasi ini segera menjadi sejarah resmi. PKI dicap sebagai ancaman bagi keamanan nasional. Yang terjadi selanjutnya adalah gelombang kekerasan dan pembunuhan massal. Ratusan ribu, mungkin lebih dari 1 juta tewas. Peristiwa J30S tetap menjadi salah satu episode paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini menyebabkan kejatuhan Presiden Soekarno dan kebangkitan rezim Orde Baru Jenderal Soeharto. Untuk memahami J30S PKI, kita harus mempertimbangkan konteks global, Perang Dingin. Dunia terkunci dalam pertempuran ideologis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menjadi medan pertempuran utama. Indonesia, dengan kepulauannya yang luas dan sumber daya alam yang melimpah, memiliki kepentingan strategis yang sangat besar. Populasinya yang besar dan ekonominya yang sedang berkembang, menjadikannya incaran bagi blok komunis maupun kapitalis. Presiden Soekarno, seorang pemimpin karismatik yang telah memimpin Indonesia menuju kemerdekaan, mengambil sikap netral dalam Perang Dingin. Ia menjalankan politik non-blok, berusaha menyeimbangkan hubungan dengan Timur dan Barat. Namun tindakan penyeimbangan Soekarno menjadi semakin genting. Hubungan dekatnya dengan PKI membuat Amerika Serikat khawatir, Indonesia akan jatuh ke bawah pengaruh komunis. Pemerintah AS melalui CIA secara aktif berusaha untuk melemahkan Soekarno dan membatasi kekuatan PKI yang semakin besar. Tingkat keterlibatan AS dalam J30S PKI masih menjadi bahan perdebatan sengit. Dokumen-dokumen AS yang tidak lagi dirahasiakan, yang dirilis pada akhir tahun 1990-an, mengungkapkan pola operasi rahasia. Operasi-operasi ini termasuk memberikan dukungan finansial dan logistik kepada kelompok-kelompok anti-komunis di dalam militer Indonesia. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa CIA memiliki pengetahuan sebelumnya tentang rencana J30S. Mereka menunjuk pada bukti yang menunjukkan bahwa CIA telah melakukan kontak dengan beberapa perwira militer Indonesia. Sejarawan lain berpendapat bahwa meskipun CIA bekerja untuk melemahkan Soekarno, tidak ada bukti konklusif tentang keterlibatan langsung. Mereka berpendapat bahwa peristiwa malam itu terutama didorong oleh dinamika internal Indonesia. Meskipun tidak ada bukti yang kuat, dokumen-dokumen yang tidak lagi dirahasiakan itu melukiskan gambaran yang meresahkan. Peran potensial CIA dalam J30S PKI tetap menjadi noda hitam dalam sejarah kebijakan luar negeri AS. Warisan J30S PKI terus menghantui Indonesia. Narasi resmi yang tertanam kuat dalam kesadaran nasional, baru-baru ini mulai ditentang secara terbuka. Peristiwa sebenarnya pada malam itu, yang diselimuti misteri dan informasi yang salah, tetap sulit dipahami. Pencarian kebenaran sejarah sangatlah penting. Memahami peristiwa J30S PKI, bebas dari agenda politik dan revisi sejarah, sangat penting untuk rekonsiliasi dan penyembuhan nasional. Hal ini membutuhkan konfrontasi dengan kebenaran yang tidak nyaman tentang masa lalu, baik di Indonesia maupun internasional. Peristiwa tahun 1965 menjadi pengingat nyata akan biaya manusia dari persaingan Perang Dingin. Peristiwa ini menyoroti konsekuensi yang menghancurkan dari intervensi asing dan manipulasi perpecahan internal untuk keuntungan geopolitik. Pengalaman Indonesia menjadi kisah peringatan yang mendesak kita untuk belajar dari kesalahan masa lalu. Mengejar kebenaran dan keadilan bagi para korban J30S PKI adalah perjuangan yang berkelanjutan. Ini adalah perjuangan untuk akurasi sejarah, untuk akuntabilitas, dan untuk masa depan di mana kekejaman seperti itu tidak akan pernah terulang.